Dalam tentu saja masih dirasakan oleh keluarga almarhum almarhumah, dan ini juga mengingat mau masuk ke bulan puasa, di mana tentu saja kenangan yang tidak bisa dilupakan begitu saja di saat di bulan puasa, termasuk juga Lebaran, tentunya mengingatkan kembali keluarga akan kehadiran dari almarhum dan juga almarhumah. Dan ini begitu tergambarkan dari tayangan tadi, dan kalau kita saksikan bersama-sama tadi juga ketika Galaskay Andriansyah dia mengenali pusara dari almarhumah Vanessa Angel, ini juga cukup menyentuh hati. Tapi dari sini kita belajar bahwa nothing lasts forever, tidak ada yang abadi, termasuk dari hidup kita, masalah termasuk juga musibah. Terkadang justru masalah dan juga musibah akan melahirkan hikmah bahkan berkah bagi mereka yang bisa melihatnya. Baik, selamat malam pemirsa. Selamat datang di Insert Story bersama saya Rian Ibram yang sudah siap tentu saja untuk berbagi cerita dari selebriti tanah air. Dan berikutnya kita akan melihat dari pasangan yang sedang berbahagia karena di tanggal 30 Maret kemarin Zaskia Sungkar dan juga Irwansyah merayakan ulang tahun yang pertama putra satu-satunya mereka, baby Ukasha Muhammad Syaki. Nah, kita akan melihat bagaimana keharuannya, keseruan rasa bahagia dari Zaskia Sungkar dan juga Irwansyah sesaat lagi hanya di Insert Story. Gemes banget baby Ukasha, selamat ulang tahun baby Ukasha. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana Zaskia Sungkar begitu terharu sekali melihat video yang menjadi surprise dari Shireen Sungkar. Ini perjuangan Zaskia dan juga Irwansyah 10 tahun setelah pernikahan baru dikaruniai anak. Pastinya juga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda pemirsa. Kalau Anda adalah pejuang 2 garis biru, kita berharap Anda juga begitu dimudahkannya dalam waktu dekat untuk bisa diberikan momongan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Dan berikutnya pemirsa, kali ini ada seorang pejuang alias gladiator. Dia pernah berjuang untuk pernikahannya namun kandas bersama dengan Kalina Oktarani. Kali ini juga perjuangannya untuk melawan sang putra dari Kalina Oktarani, Aska Kobuje, tumbang juga di atas ring tinju. Beberapa waktu yang lalu Vicky Prasetyo dia sempat menantang Deddy Kobuje untuk tanding tinju di atas ring, tapi Deddy Kobuje bilang, lawan dulu aja anak saya Aska Kobuje. Dan Aska Kobuje pun dia setuju untuk bisa melawan Vicky Prasetyo. Dan kemarin tayang live streaming di YouTube channel Deddy Kobuje. Hasilnya kita akan lihat seperti apa, termasuk juga kita akan lihat dari hasil sidang lanjutan ini yang terjadi kepada putri dari Nindi Ayunda beberapa waktu yang lalu, tahun lalu lebih tepatnya. Dia mendapatkan kekerasan dari mantan asisten rumah tangganya. Dan kali ini untuk sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dilakukan secara virtual, dihadirkan Askara yang merupakan mantan suami dari Nindi Ayunda. Dia hadir di sana untuk tentu saja memberikan penjelasan, termasuk juga mengomentari atas apa yang pernah terjadi dalam rumah mereka yang terkait dengan urusannya dengan mantan asisten rumah tangganya. Bagaimana tanggapan Lesti? Kenapa tanggapan Lesti? Karena tanggapan Lesti begitu viral di media sosial, dan ini juga akan kita sajikan beritanya sesaat lagi, tetap di Insert Story. Itu tanggapan Lesti. Kalau Anda bingung kenapa kok bisa ada begini tanggapan Lesti, begini ceritanya. Karena Lesti juga adalah pribadi yang begitu ramah, jadi kalau wartawan ada isu, ada pemberitaan, dengan mudah bisa menjawabkan atau bertanya kepada Lesti secara langsung untuk mendapatkan jawaban atas isu atau juga pemberitaan tanggapan Lesti atas isu tersebut. Makanya muncullah meme-meme begini tanggapan Lesti. Dan bagaimana tanggapan Anda mengenai kekalahan Vicky Prasetyo dari Aska Kobuje? Wow, dari Vicky Prasetyo kita belajar banyak, termasuk satu hal. Percaya diri itu penting, tapi tahu diri jauh lebih penting lagi. Vicky Prasetyo KO di atas pelaminan, tapi KO juga di atas ring tinju. Mungkin olahraga yang cocok buat Vicky Prasetyo bukan tinju, tapi silat lidah. Berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat bagaimana update perseteruan antara kakak kandung mendiang Dorce Gamalama dengan anak angkatnya. Karena dari pihak kakak kandung merasa tidak dihormati. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Story. Luar biasa Amanda Manopo. Dari Amanda Manopo kita belajar bahwa gaya itu murah, gengsi kita aja yang mahal ya pemirsa ya. Dan tadi juga kita saksikan bersama-sama Medina Zain sekarang ini sedang dalam proses healing. Kalau dia bilang ya, semoga bisa menemukan jawaban dari proses healingnya. Dan kata healing ini juga menjadi satu kata yang begitu viral sekali di media sosial. Banyak orang-orang menggunakan kata-kata healing akhir-akhir ini. Apakah karena beratnya kehidupan? Kita juga nggak tahu ya. Pening kepala, healing, pusing kehidupan,
healing. Dan berikutnya pemirsa, kita akan healing dengan gemasnya Rafathar. Unyu banget. Kita akan melihat ini juga sempat menjadi trending di media sosial, di mana beberapa waktu yang lalu ada pengasuh dari Rafathar yang bernama Mbak Lala. Jadi saat itu dia menjemput Rafathar ke sekolahnya. Rafathar pulang sekolah naik ke mobil, kemudian ini terekam melalui media sosialnya Mbak Lala dan dia bagikan secara live di aplikasi TikTok. Saat itu Rafathar dia menggunakan sweater hoodie, kemudian juga celana pendek, bawa tas dan juga tas makan. Bahkan kegemasan atau gemesnya dari Rafathar ini membuat netizen luluh ya, dan bahkan juga menyamakan dari Rafathar seperti artis Korea Selatan. Nah, ini akan menjadi informasi terakhir kita di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Story. Dan pemirsa, kita juga mau mengajak Anda untuk berbagi kebaikan di donasi kebaikan 1000 bulan. Caranya mudah sekali. Anda bisa scan QR Code yang akan muncul di layar televisi Anda. Mari kita berbagi berkah, berbagi kebaikan dengan orang-orang yang membutuhkan di donasi kebaikan 1000 bulan. Baik pemirsa, informasi Rafathar akan menutup perjumpaan kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Insert Story. Dan jangan lupa nanti tentu saja Insert Story akan kembali menyapa Anda tentunya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Sampai jumpa.